Shalom saudara-saudara, mari kita kembali bersaat teduh hari ini. Saat teduh kita dari Mazmur nomor 19. Saya ingin memulai dengan satu kata, yaitu istilah dosa. Saudara, ada dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang disengaja. Dosa yang disengaja itu berarti sudah direncanakan, sudah dipikirkan, sudah dirancang. Itu dosa yang disengaja. Sementara dosa yang tidak disengaja, dosa yang tidak direncanakan, dosa yang tidak ada motif permusuhan, tidak ada motif kebencian, tidak ada motif dendam, tapi tetap melakukan dosa, tetap melakukan kesalahan. Dalam perjanjian lama, saudara, Tuhan mengatur melalui hukum Musa kalau dosa yang tidak sengaja itu diatur begini, saudara. Supaya orang yang membunuh sesamanya, jadi dia melakukan dosa tidak sengaja membunuh sesamanya, maka diatur demikian. Supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana. Maksudnya ke sana ini ada sebuah kota yang namanya kota perlindungan, kota yang sengaja dibangun di beberapa wilayah Israel supaya orang yang melakukan dosa tidak sengaja dapat melarikan diri ke situ. Dapat melarikan diri ke sana sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Tetap ada sanksinya, tetap ada konsekuensinya, tetapi masih punya kesempatan untuk hidup. Inilah indahnya hukum Allah, tidak serta-merta pokoknya. Ada motifnya, ada yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja diatur secara demikian. Ini dirancang Allah melalui hukum-hukumnya kepada umatnya. Sebaliknya saudara, kalau dosa yang disengaja, maka firman Tuhan mengatur begini, sama-sama membunuh ini. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Dosa yang disengaja ini walaupun mukul dengan tangan yang mengakibatkan kematian, tapi sudah ada motifnya. Motif kebencian, motif permusuhan, motif dendam. Jadi di sini sangat penting untuk menyelidiki motifnya itu, motif yang jahat. Baru diputuskan sebuah keputusan untuk orang ini. Memang dari dulu tidak boleh main tuduh, tidak boleh sebar isu sehingga seolah-olah wah ini pasti disengaja. Tidak saudara, tetap melalui proses, tetap membutuhkan waktu yang lama, tetap membutuhkan penyelidikan yang lama. Tapi ingat saudara, bukan semua orang yang akan menjatuhkan hukuman, bukan. Tapi jelas dicatat si penuntut darah. Bisa saja di kemudian hari si penuntut darah itu tidak jadi menuntut hukuman mati. Bisa jadi. Jadi ruang pengampunannya, ruang pertobatan bagi pelaku masih terbuka lebar. Itu yang diatur di dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan yang di perjanjian baru? Ternyata juga ditulis saudara soal dosa yang disengaja ini. Ditulis demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan
akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Dosa yang disengaja bukan hanya membunuh, dosa yang disengaja di sini diperluas, termasuk menolak Kristus. Itu dosa yang disengaja. Dalam terjemahan lainnya dicatat begini: sebab kalau berita yang benar dari Allah sudah disampaikan kepada kita, tetapi kita terus saja berbuat dosa dengan sengaja, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Satu-satunya yang ada untuk kita ialah menghadapi pengadilan Allah dan api kemarahannya yang akan membakar habis orang-orang yang melawan Dia. Di sini lebih jelas lagi, sengaja berbuat dosa, sengaja melawan Allah dan firman-Nya. Walaupun sudah diajarkan kebenaran, sudah paham, sudah mengerti, tapi sengaja melawan Allah, itu namanya dosa yang disengaja. Pertanyaannya bagi kita saudara, apakah sampai hari ini masih ada orang yang sengaja berbuat dosa? Apakah ada orang-orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan Yesus, bahkan sudah dibaptis, yang melayani, malah berbuat dosa yang sengaja? Apakah masih ada? Jawabannya ada saudara. Tapi saya tidak bisa menghitung berapa banyak. Yang jelas masih ada. Pasti masih ada. Saudara, berbuat dosa yang disengaja itu contohnya dalam Mazmur 19 ini. Sengaja menebar permusuhan dan kebencian. Ceritanya begini saudara, pada waktu Saul diangkat menjadi raja Israel yang pertama, dia kan berasal dari suku Benyamin. Saul ini mengangkat orang-orang menjadi tim terdekatnya, geng elitnya, yaitu menjadi orang-orang kepercayaannya untuk membantunya, untuk menolongnya di dalam memberikan arahan atau nasihat ketika dia berkuasa. Nah, geng elit inilah yang sengaja menebarkan permusuhan, menebarkan kebencian, menebarkan dendam kepada Daud yang di kemudian hari telah Allah pilih untuk menggantikan Saul. Pada dasarnya Saul juga benci kepada Daud. Jadi makin klop. Geng elitnya Saul memprovokasi terus-menerus, menebarkan dendam terus-menerus, permusuhan, kebencian terus-menerus. Padahal tahu. Mengapa saya bisa katakan tahu? Ini menebarnya itu bukan 1-2 kali saudara, tapi terus-menerus dialami oleh Daud sepanjang hidupnya Saul memerintah. Kenapa saya katakan mereka tahu kalau ini dosa yang disengaja? Lah mereka kan berasal dari umat Allah, bukan dari luar saudara. Mereka punya hukum Taurat yang sama, mereka membaca hukum Musa yang sama, mereka mempelajari firman yang sama. Mereka tahu, tapi mereka sengaja karena mereka berada di dalam satu komunitas yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka ini berasal dari satu umat Allah, dari satu bangsa, menyembah dan melayani Allah yang sama, punya hukum-hukum yang sama, tahu persis hukum-hukum itu, mengatur tentang dosa yang disengaja atau dosa yang tidak sengaja. Tetapi kelompok elitnya Saul sengaja menebarkan permusuhan, sengaja menebarkan kebencian. Lah ini kan motif dosa yang disengaja. Saya mencoba membayangkan saudara itu terjadi pada saya. Mungkinkah saya tidak terprovokasi untuk membalas? Mungkinkah saya tidak berpikir untuk ngasih pelajaran kepada orang-orang yang membuat hidup saya susah, memprovokasi terus-menerus? Atau mungkinkah saya tidak berpikir sesuatu yang merancang untuk balas minimal ya supaya mereka itu sadar, begitu kan? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, barangkali saja, dan saya yakin saya akan berpikir gimana caranya supaya mereka berhenti menebarkan permusuhan, menjelek-jelekan, menebarkan kebencian, menebarkan
tidak bisa klop, tidak bisa bersatu, mungkin saja akan saya lakukan. Orang mengatakan, orang nek sik waras ya pastilah mikir seperti itu. Saya pun berpikir seperti itu, saudara. Mana mungkin ada seorang yang terus-menerus dijadikan bahan untuk sengaja menebar permusuhan, sengaja menebar kebencian, terus diam aja. Enggak ada lah, saudara. Zaman sekarang mungkin diam, tapi munculnya di status. Itu kan bukan berarti diam. Saudara, saya berpikir mungkin saja saya juga terprovokasi sehingga saya ingin melakukan sesuatu untuk membuat mereka jerah. Tapi lama-lama, saudara, saya berpikir sekali lagi, saya berhenti berpikir berandai-andai. Saya berhenti berpikir untuk membayangkan, memberikan pelajaran kepada orang yang menebarkan benci, menebarkan dendam, menebarkan permusuhan. Saya berhenti karena saya baru tersadarkan. Karena sebenarnya apa yang saya andai-andaikan itu, apa yang saya bayangkan itu untuk ngasih pelajaran supaya orang itu kapok, bukankah itu sama dengan saya merencanakan juga? Ketika saya membayangkan hendak memberikan pelajaran, berarti kan saya sudah menciptakan, membuat dosa yang disengaja juga. Motifnya sama kan? Ingin ngasih pelajaran, sama-sama ingin membalas, sama-sama didasari kebencian, sama-sama didasari permusuhan. Benar kan? Saya kan sudah memikirkannya. Ketika saya berpikir orang lain jahat, bukankah saya sama jahatnya? Karena saya memikirkan yang sama. Memang mereka duluan yang memulai, yaitu sengaja menebar kebencian, permusuhan, dendam, dan lain sebagainya. Memang. Tetapi akhirnya kita merespon dengan cara yang sama. Berarti kan kita juga melakukan dosa yang disengaja. Sengaja berbuat dosa, motifnya sama. Kebencian, permusuhan, dendam sama. Hari ini, saudara, Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui pengalaman Daud agar tidak terprovokasi melakukan dosa yang disengaja, melakukan dosa yang dirancang. Tuhan mengajak kita kembali seperti doa yang dinaikkan oleh Daud. Saya akan membacakan bagi kita, tapi dalam terjemahan lain yang lebih sederhana. Berkata begini, saudara. Tetapi bagaimana aku tahu tentang dosa-dosa yang tersembunyi dalam hatiku? Sucikan aku dari kesalahan-kesalahan yang tersembunyi ini. Jauhkan aku dari kesalahan-kesalahan yang disengaja. Tolong aku untuk berhenti melakukannya. Itu doanya. Dengan demikian aku akan bebas dari perasaan bersalah dan terhindar dari melakukan pelanggaran yang besar. Saya tersadarkan, saudara, daripada berpikir merancang untuk memberi pelajaran yang termasuk dosa yang disengaja, lebih baik saya memilih berpikir dan berdoa, jauhkan aku dari kesalahan-kesalahan yang disengaja. Tolong aku untuk berhenti melakukannya. Saya akan memulai berpikir demikian dan terus berpikir demikian. Dengan demikian aku akan bebas dari perasaan bersalah dan terhindar dari melakukan pelanggaran yang besar. Luar biasa, firman membelokkan kita supaya jangan kita melakukan dosa yang disengaja. Janganlah berpikir untuk membalas atau memberi pelajaran kepada orang-orang yang sengaja menyebarkan kebencian, menyebarkan permusuhan, menyebarkan dendam. Tapi mari kita berbalik dan mulai berpikir untuk berhenti melakukan dosa yang disengaja. Sebab, saudara, apapun yang kita lakukan dengan motif kebencian, motif permusuhan, motif dendam, sekalipun itu merupakan respon, sama artinya dosa yang disengaja. Ingat, saudara, pembalasan bukan hak kita. Pembalasan itu haknya Tuhan.
Tuhan tidak memberikan kuasa kita untuk membalas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Thomas Fernando dan Tommy Fernando. Tommy yang pelayanan saat ini, senang sekali engkau juga melayani Tuhan dalam panggilan yang khusus. Thomas juga diberikan karunia yang khusus. Kiranya Tuhan Allah menolongmu untuk selalu bertindak hati-hati menurut firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, seringkali kami lupa bahwa kami pun merancang dengan sengaja, menebar dengan sengaja motif-motif kebencian, permusuhan, dendam di antara sesama kami, dibungkus dengan persahabatan, sehingga kami pun melakukan dosa yang disengaja. Oh Tuhan, ampunilah kami, ampunilah umat-Mu, supaya berhenti melakukannya, agar jangan kami terlilit di dalam dosa yang lebih besar lagi. Berdoa untuk Thomas dan Tommy Fernando yang hari ini berulang tahun. Hamba-Mu memohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dalam hidup mereka, berhati-hati dalam bertindak, bijaksana di dalam melakukan segala hal, agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Bapa, untuk jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk mengingat Tuhan dalam persoalan apapun, termasuk ketika dalam posisi seperti Daud yang terjepit, yang dianiaya, yang dibenci, yang disisihkan, yang dikejar-kejar, tetapi sanggup berdoa oleh karena Roh-Mu. Berdoa demikian, jauhkan aku dari kesalahan-kesalahan yang disengaja. Tolong aku untuk berhenti melakukannya. Dengan demikian aku akan bebas dari perasaan bersalah dan terhindar dari melakukan pelanggaran yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya komunitas GKT Banyuwangi komunitas yang sehat, tidak seperti gengnya Saul yang terus-menerus menebar kebencian, menebar permusuhan, menebar dendam. Tolonglah ya Tuhan. Kami mendoakan untuk seluruh guru-guru sekolah minggu, agar mereka menjadi agen perdamaian Allah, agar mereka sungguh-sungguh dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.